packaging itu dibuat secara sendiri. Pokoknya udah ada barangnya, yuk kita desain packagingnya, udah. Nanti ya berakhir dengan nggak disentuh, yang bahkan nggak dilihat gitu oleh konsumen. Sekali lagi harus hati-hati ya, terutama kalau kita bermain di mass market ya, di market yang sudah padat gitu, yang harga selisih 1.000 bisa berpindah tuh konsumen. Wah, itu lebih keras lagi persaingannya. Jadi memang pertama temukan dulu keunggulannya di mana Bapak Ibu, produk Bapak Ibu. Keunggulan kompetitifnya ada di mana. Baru nanti packagingnya menyusul. Kira-kira seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal, Pak Rifni. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sonya Sijabat. Terima kasih. Saya pernah mengirim barang ke Medan dengan paket kilat, tapi mengapa nyampainya lama sekali? Sampai beberapa minggu, Pak, dan tidak ada solusi. Nah, ini tidak ada solusi, maksudnya apa hilang barangnya atau bagaimana, mungkin begitu ya. Mungkin silakan Pak Iqbal. Kalau pengiriman Pak Rifni ahlinya nih. Ya betul. Pak Rifni kan orang ini, orang freight. Dari Medan ke Jakarta beberapa minggu, Pak. Wah, ini sih nggak beres, Pak. Oke, kembali lagi. Terima kasih Bu Sonya, sahabatku ya, sahabat dosen juga. Ini memang kembali kita lihat dulu tanggal berapa ini. Kalau memang tanggal kemarin lagi rame-ramenya Garuda atau ya saya sebutlah Garuda, Lion semuanya stop, itu terhenti di gudang Bu. Pertama di gudang dari penjemputan. Nah, ketika dia mau naikkan ke pesawat karena harganya sudah harga massal tadi kata Pak Iqbal, harga pengirimannya massal, terhenti. Karena kalau harus naik ke truk, ya ini langsung transportasi ya. Kalau naik truk dia harus nunggu dulu rombongan. Itu yang kedua Bu. Nah yang ketiga adalah ketika dia dijalankan, kalau naik truk tadi sampai di Pulau Jawa itu terhenti lagi. Nah, kenapa? Ya cari teman. Nah saya mohon maaf tadi ketika tidak tahu kemana ini yang sekarang ini, ya mungkin saya sudah berdiskusi dengan teman-teman di Kurir atau di Express. Sekarang ini ada aplikan atau ada perusahaan hanya aplikasi, tapi selebihnya yang mengantar itu adalah vendor, begitu Bu. Ya, jadi mohon maaf saya tidak mau tanya itu mengirimnya pakai apa, mereknya gitu ya. Mohon maaf. Itu kira-kira ya jalur dari transportasinya dan kurirnya. Terima Ya, kasih Bu baik. Sonya. Terima kasih Pak Rifni. Mungkin lagi peak season mungkin ya pada saat pengiriman. Semoga tidak terjadi lagi. Kemudian dari Pak Raffi, saya pengusaha kaos, saat ini saya selalu packaging menggunakan plastik. Pertanyaan saya, dapatkah saya packaging menggunakan bahan lain, bagaimana supaya packaging saya harganya sama dengan plastik? Jadi maksudnya Pak, saat ini beliau pengusaha kaos ini packaging selalu dengan plastik, beliau ingin mengganti dengan packaging lain, tetapi yang harganya kira-kira sama atau tidak menambah, tidak jauh lah berbeda dengan kemasan plastik ini, Pak. Oke, saya dulu ya, nanti Pak Iqbal strateginya. Kalau saya lebih ke bahan lagi, coba saya mau share ini pengalaman salah satu, yaitu pakai multiguna. Jadi mungkin kalau sama, ya perlu ini dulu survei kalau sama. Tapi kalau nilai tambah, artinya bagaimana kalau kaos itu dibuat seperti ini, contoh nih, ada gantungan ya. Ini juga dari karton. Mungkin plastik sama karton tidak terlalu jauh ya. Sorry, gambarnya terlihat? Bulis? Kelihatan Pak. Kelihatan? Sudah Pak. Oke, ini yang di sebelah kanan ini. Saya browsing yang H&M, sorry, jadi baca merek orang. Artinya ini, coba kita hitung plastik dengan kertas karton ini, yang sehingga kalaupun tadi tidak sama, tapi ada nilai tambah gitu ya. Dan sekarang saya beberapa lihat juga produk kaos itu tidak dilipat ya, tidak dilipat tapi digulung ya, digulung. Jadi bisa saja kita mengganti kemasan yang ini. Nah, seperti apa sebelah kanan ini lagi nih, yaitu sepatu gitu ya. Jadi bisa dalam satu kotak itu bisa beberapa kaos gitu ya. Atau dibuat ini bag yang sekarang juga lagi ngetren, walaupun ada tambahan biaya akhirnya kepake. Jadi tadi kembali lagi saya ngambil kata Pak Iqbal,
strateginya kemana nih tujuannya? Apakah tujuannya hanya ya sekali buang atau nanti bisa dipakai sehingga nilai tambah? Jadi saya lihat dulu bukan harga yang harus sama aja, tapi harus ada nilai tambah. Monggo ditambahkan Pak Iqbal. Terima kasih Pak Rifni. Mengenai kaos Jadi tadi. memang ya kemasan plastik ya, misalkan produknya kaos gitu ya. Terutama plastik bening itu bisa membantu mengeluarkan, bukan mengeluarkan ya, konsumen bisa langsung melihat secara langsung ya produk Bapak Ibu di dalam kemasan plastik bening tersebut ya. Kalau misalkan kaosnya itu kayak dengan fitur misalkan grafik-grafiknya, gambar-gambar yang bisa menjadi direct langsung exposure pada konsumen sehingga bisa langsung melihat wah kekuatan kaos ini adalah di gambar-gambarnya misalnya ya. Tapi memang kemasan plastik kan juga ada environmental concern juga Bapak Ibu ya. Ada bahkan udah mulai ada larangan bahwa plastik sebaiknya memang ya kalau kita ngomongin lingkungan memang plastik memang jahat ya. Tapi dia murah gitu. Nah, dulu sekali ya produk-produk kaos itu dipasarkan dengan seperti modelnya Dagadu dan apa namanya yang di Bali itu jogger ya. Jadi dia dengan model kertas dijinjing, tentu dengan grafik di sana ada teksnya dan lain-lain. Tentu di sana ada sedikit ya tambahan biaya gitu. Dan bagaimana supaya kaos kita misalkan menggunakan bahan lain gitu? Sorry, tadi pertanyaannya saya. Ya, dengan Jadi selain plastik, tapi selain harga plastik, ya. Tetapi tidak ya, tadi yang menambah saya volume sebutkan gitu loh contoh Pak, volume berat. Ya, biar nggak kena volume ya. Iya, biar beratnya tidak bertambah juga. Memang ini ada trade off sih ya, trade off ya, desain dengan practicality itu emang musuh besar ya. Ditambah satu lagi sumbunya biaya. Tinggal sekali lagi ya, banyak faktor dalam memutuskan bagaimana desain produk kita, desain package maksudnya. Apakah kita mau fokuskan kemudahan distribusi tadi ya kita pakai pokoknya kemasan kotak-kotak yang keras gitu ya, yang kecil-kecil aja kan kaos bisa digulung-gulung tuh. Tetapi hal tersebut bisa juga menambah biaya karena produk kartonnya keras, bukan karton yang bisa benyek gitu ya. Kalau kita menggunakan plastik tadi environmental concern dan juga orang juga udah mulai aware ya, plastik banyak-banyak ngapain gitu ya. Apalagi produk kita menargetkan kalangan yang aware gitu dengan hal-hal tersebut begitu. Dan yang bisa saya sarankan adalah sekali lagi, pertama untuk memutuskan desain produk seperti apa, memang nggak ada jawaban instan sih Bapak Ibu, benar ya. Saya nggak bisa langsung ngasih jawaban instan harus A, B, C, dan D. Itu proses yang sangat kompleks. Bisa sederhana juga karena akan ada biaya di sana. Sekali lagi saya selalu menekankan bahwa diferensiasi itu sangat penting. Apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lainnya? Dan ketika sudah kita mendapatkan diferensiasi tersebut, maka kita sebenarnya sedikit bisa bermain melangkah dari arena harga gitu ya. Kita bisa melangkah dari arena harga. Artinya apa? Orang misalkan beli kaos dengan harga standar misalkan 100.000 ya, sedangkan kaos kita 110.000. Apa value yang ditawarkan oleh Bapak Ibu kepada yang membeli kaos tersebut? Apakah rasa bangga, pride, menggunakan produk lokal berbahan bagus, dengan grafiknya bagus, kemudian apakah menawarkan ikatan emosi bahwa produk ini dihasilkan oleh handmade misalkan, atau menawarkan ikatan dengan asosiasi dengan personality ya, misalkan tadi ya, misalkan kayak tadi yang contohnya bagus yang Ibu Lulis kasih, bagaimana BTS ya berhasil mengubek-ubek PPKM ya waktu itu ya. Dia menggunakan ikon BTS ya. Tentu kita juga nggak bisa ujuk-ujuk pasang ikon BTS di kaos kita, kan bisa kena infringement nanti. Nah itulah yang memang harus dicari, keunggulan kompetitifnya apa dulu. Kalau itu udah ketemu, tinggal yang lain ngikutin. Tapi kalau produk kita sama dengan yang lain, wah effort Bapak Ibu luar biasa keras. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah apa? Ya bermain di strategi harga, dan strategi harga kita tahu ya, harga itu paling gampang diubah, detik itu kita bisa mengubah harga kan, tapi impact-nya kan jangka panjang. Apa kita mau main di volume atau main di value? Kurang lebih seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Kita masih ada beberapa pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa jawab semua. Sekarang dari Mbak Nidia, sehubungan dengan packing produk dengan branding, kita menggunakan mass product packing, hanya dirubah logo atau merek saja,
bagaimana caranya bisa bersaing dengan UMKM lain yang memiliki tren lebih inovatif. Nah, supaya bisa bersaing katanya Pak, UMKM yang hanya menggunakan mass product untuk branding harus berhadapan dengan UMKM yang sudah inovatif Pak, yang sudah mungkin memiliki permodalan lebih besar, teknologi lebih canggih dan lain sebagainya. Silakan. Oke, ini lebih ke Pak Iqbal lagi nih. Kalau bahan tadi, kalau saya sedikit aja nyinggung, kembali lagi ya, pastikan aja kuat dan tahan dengan bahan yang ada sekarang, dengan aturan gitu kan. Dan saya yakin kalau bahan sekarang setiap kota, kabupaten, atau malah ini ada chat juga bahwa di Bogor juga sudah banyak pabrik dengan bahan kertas kuat gitu ya. Saya rasa itu kalau dari saya bahannya itu. Mungkin dari Pak Iqbal, strateginya gimana Pak? Masih di mute, Pak. Memang kalau kita perusahaan besar ya, kita punya dana banyak, mau bikin package kayak gimana juga gampang aja. Tapi kalau kita punya resources yang terbatas, adanya disebutnya kemasan OEM ya, Original Equipment Manufacturer, jadi tinggal di rebrand aja, itu merupakan salah satu strategi sebenarnya untuk menekan cost dari packaging yang pada ujung-ungnya akan membuat barang kita nggak kompetitif dari segi harga. Nah, bagaimana membuatnya itu stands out? Nah, ini saya nggak bosan-bosan ngulang ya. Jadi keunggulan kompetitifnya dulu ya. Pastikan misalkan ya, ini kita sering dapat waktu Lebaran ya. Pasti di grup rame tuh ada yang nawarin kue nastar ya. Dan nastar itu bisa dari Ibu A, Ibu C, Ibu D, Ibu E dan lain-lain. Kalau kita hanya sekedar melihat nastarnya, pilihan kita banyak ya, pusing ya. Tapi dari segi menjual mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya saya udah kepenuhan kepala saya udah banyak nastar nih. Tinggal saya dulu yang akan menentukan mana nastar yang berbeda gitu ya. Karena sekarang saya nggak bisa ngerasain nastarnya. Dulu kita di kantor sih bisa ujuk-ujuk datang tester ya, bisa dites satu toples. Sekarang gimana cara ngetesnya gitu ya. Mau nggak mau kemasan ya. Nah kemasan biasanya umumnya kan kemasan dalam bentuk apa tuh namanya ya, yang kemasan bulat itu ya. Yang susah dibuka nantinya. Yang susah nyari ujungnya tuh ya, saya nggak tahu kenapa nggak dikasih selotip merah aja penanda, tinggal tarik gitu ya. Nah itu aja dikasih tanda merah juga udah bikin seneng kan, menjadi pembeda. Sehingga kita ingat ya Pak buka isolasinya ya. Iya, itu dari satu sisi aja ya. Belum lagi kita dari sisi kan kita nggak tadi ngomongin packaging ya, kita ngomongin yang langsung kelihatan di mata gitu. Wah, ada penanda pembukanya. Makanya kadang-kadang kita juga perlu nyontek ya, salah satu strategi ATM. Berusaha itu adalah juga ATM tadi ya, apa meniru ya. Misalkan saya beli nastar di Holland Bakery itu selotipnya mantep ya, aja. Saya kira beli nastar dari Celis misalkan, dicari ujungnya di mana ketemu, udah ketemu patah lagi ya. Ujungnya dipaksa pakai ujung-ujung pisau, itu bisa berbahaya. Ya mungkin kita perlu meniru sedikit ya orang-orang yang sudah berhasil melakukannya gitu. Dan ya sekali lagi kita harus mampu menunjukkan kekuatan produk kita ada di mana, walaupun produk kita mungkin produk yang mass produce gitu. Dari sisi rasa, dari sisi toppingnya, dari sisi distribusinya, misalkan pesan hari ini, besok bisa saya kirim. Nah itu juga keunggulan kompetitif, Pak. Walaupun kemasan juga memegang peran penting. Baik. Terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin ada yang bisa saya gabung dari Bapak Muhammad Marlino dengan Ibu Leli. Pak Muhammad bertanya, apakah satu brand produk bisa bermacam-macam warna, packaging, bisa multiwarna gitu, Pak. Dan kemudian untuk Ibu Leli, untuk tren packaging itu berapa lama katanya bisa bertahan? Kemudian apakah kita selalu harus mengikuti tren packaging, Pak? Ya, jadi yang pertama adalah apakah satu produk bisa menggunakan multiwarna untuk brand, dan kedua, satu tren itu biasanya bertahan berapa lama sih, Pak? Gitu ya. Dan apakah kita selalu harus menggunakan tren untuk packaging ini? Oke, kalau saya masuk dulu di teknis kemasan ya. Jadi kemasan untuk lihat bahan. Kalau bahannya bahan yang general, bukan perishable. Perishable itu adalah yang mudah rusak busuk. Memang ada batasannya agak lama.
Tapi kalau sudah masuk ke perishable, memang harus disiapkan dengan bahannya itu sendiri. Nah, yang kekinian sekarang adalah vakum ya. Kalau memang bahannya itu mudah rusak dan busuk, itu memang sekarang dianjurkan pakai vakum ya supaya dia tahan. Itu kalau masalah jenis kemasan dan bahannya. Mungkin untuk yang brandingnya tadi warna-warni, mohon Pak Iqbal dilanjutkan strateginya. Ya, terima kasih. Misalkan saya catat di ini ya. Ya. Bagaimana kalau kemasannya multi warna gitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang normal dilakukan oleh produsen ya. Jadi mereka memberikan perbedaan warna itu menunjukkan atribut yang berbeda. Misalkan kayak minyak rambut lah ya, minyak rambut ada yang warnanya merah, keras, yang hitam keras banget, yang biru soft, yang warna hijau mungkin sangat ini untuk yang cowok ya, sorry ya, ini kan karena saya laki-laki ya minyak rambutnya. Jadi untuk menunjukkan adanya perbedaan atribut gitu. Kalau dia kalau Bapak Ibu ingin menekankan bahwa ada uniqueness-nya, ada playfulness-nya dari kemasan Bapak Ibu, silakan berwarna-warni. Tapi memang ujung-ujungnya hati-hati cost ya. Karena cetak warna biru merah ya beda ya. Beda dengan satu warna gitu. Hati-hati di sana. Apakah bisa ya? Tadi ya bisa. Tapi sebaiknya warna itu untuk membedakan ya, membedakan atribut pada produk Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan tren? Tren is yang paling keren kan kita bisa menemukan tren ya. Dan kita juga bisa memprediksi tren. Dan kita bisa membaca tren di depan bahwa kita punya keunggulan 1 atau 2 langkah di depan kompetitor kita. Tapi bagaimana kalau kita follower tren? Follower tren sekali lagi itu strategi yang sangat umum diterapkan oleh pengusaha atau produk kecil ya, ingin mengikuti kesuksesan produk besar. Dan ini sebenarnya bagi produk besar ini ngeselin ya kalau kita ada di sisi mereka gitu. Wah, suwe kita udah bikin-bikin ini, diikutin semuanya gitu. Dan akhirnya mereka harus terus berinovasi ya. Kenapa mereka bisa berinovasi terus? Ya mereka punya resources banyak ya. Dan kita sebagai follower ya, kalau kita strategi kita sebagai follower, kita akan ngikutin terus. Nah, begitulah kalau tren itu ya kita akan terus-terusan gitu. Akan terus-terusan ngikut ya, artinya jangan sampai lengah. Artinya sekali lagi, nggak bisa kita setelah tren sekali, kemudian kita stuck kepada tren tersebut, nggak bisa. Tren itu harus terus berubah. Beda halnya dengan ketika kita sudah menimbulkan yang namanya, memunculkan yang namanya brand equity tadi. Orang sudah aware sama merek kita, orang sudah menghubungkan merek kita dengan asosiasi tertentu yang positif, dan orang begitu ngeliat logo kita juga tahu, wah ini makan embok berek misalkan, wah ini bebek panggang Mas Slamet misalkan. Nah dari situ kan udah kuat tuh image-nya tuh ya. Apakah kita bisa mengikuti tren atau bahkan kita yang menciptakan tren nanti? Mungkin ada bebek goreng kemasannya berbentuk bebek lah misalnya ya, misalnya contoh asal-asalan aja. Oke. Kemudian apalagi Bu Listri? Kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini karena masih ada beberapa pertanyaan. Boleh saya tambahkan dikit lagi mengenai silakan. warna tadi kan. Bisa juga bermain di label. Sorry, tadi saya juga terlalu cepat mengenai ada label. Label ini pun juga sudah merupakan bagian packaging yang sangat utama juga. Jadi kalau tadi Pak Marlino atau Pak Ibu siapa, kalau memang dia ada 3 atau lebih dari berapa produk, untuk membedakan daripada Pak Iqbal bilang harus gambarnya warna kuning, hijau, segala macam, kan jadi cost ya. Nah, main di label juga bisa. Jadi labelnya aja yang berwarna atau punya tanda seperti itu. Jadi memang di packaging itu, saya singgung dikit, di packaging itu ada namanya marking nantinya dan ada namanya label. Ya, jadi satu kesatuan dalam packaging. Begitu, sorry tambahan. Silakan Bu Lis, yang lain. Baik, ini kita terburu-buru dengan waktu. Pertanyaan masih ada beberapa. Kebetulan ini dari Bapak Muhammad Syahrul. Apakah ada keterkaitan antara branding, packaging dengan promosi? Jika ada, untuk situasi seperti ini, mana yang paling tepat ya? Apakah hard selling ataupun soft selling, Pak? Mungkin direct selling atau indirect selling, mungkin begitu Pak. Soft selling atau hard selling Pak, yang paling tepat saat ini? Oke, ini ke mana? Ya. Baik Pak, silakan. Ini pasti pengusaha nih kalau nanya begini. Oke, dalam ilmu marketing ya, jadi dalam ilmu pemasaran, karena saya belajar pemasaran, paradigmanya udah berubah Pak Syahrul ya, udah berubah paradigmanya. Dulu kita menargetkan marketing itu bisa menjual kan,
dihitung dari berapa volume yang udah dijual. Tetapi sekarang berubah, bahwa pemasaran itu sebenarnya membangun long term relationship ya, dan long term relationship itu kan adalah bagian dari ya salah satu ya soft selling ya long term relationship gitu. Jadi membangun bagaimana produk kita supaya relevan dengan konsumen kita. Artinya apa? Kita mampu melihat kebutuhan mereka apa dan kita mampu memenuhinya gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita menawarkan barang. Itulah mengapa perlunya kita melakukan sedikit market research ya. Market research itu mungkin kedengarannya terlalu keren ya. Kita perlu juga browsing-browsing, lihat-lihat. Yang paling penting adalah kita menargetkan siapa sih. Karena konsumen itu begitu banyak ya. Dari yang sekarang ini hadir misalkan 40 orang, bisa dipecah-pecah menjadi beberapa segmen, dan segmen mana yang mau kita targetkan gitu. Dan pastikan bahwa segmen yang mau ditargetkan itu adalah yang Bapak Ibu paling bisa memberikan value kalau bahasa kerennya, atau memberikan manfaat ke produk ke konsumen tersebut. Nah, bagaimana dengan hard selling ya? Hard selling mah udah pada tahap bagian dari promosi ya, misalnya kita kasih diskon, kita kasih tawaran yang menarik, itu langsung menjual. Tetapi ketika kita menciptakan relevansi, bagaimana konsumen merasa bahwa produk tersebut menjadi bagian dari kehidupan saya, maka ya saya akan terus mencari. Misalkan kayak kopi tadi ya, kopi yang saya lihat di ini ya. Pada saat saya beli, tahu nggak saya dapat kemasan apa? Terima kasih udah membeli kopi kami. Saya tahu itu kemasan printing juga biasa. Nah, sebagai ini kami berikan bonus atau tambahan. Wah, makin senang saya. Artinya apa? Dia care dengan orang yang baru beli. Dan setiap saya beli ulang, pasti ditambahin satu kemasan kecil-kecil aja. Saya merasa kopi itu relevan buat hidup saya. Kenapa? Orang saya juga tadi sebelum presentasi saya nggak nyarap, saya ngopi kok sarapannya. Dan itu terbangun kan hubungan seperti itu. Yang penting no sugar ya. Nah, dan jangan lupa, ya Pak ya. kalau saya tetap harus pakai sugar dikit, kalau saya masih harus sedikit. Yang pasti adalah, oke lanjut deh, terus aja kita udah mepet. Iya, bagaimana? Sebentar Pak, ini masih ada dari Pak Muhammad Marlino. Izin bertanya Pak Iqbal, demi mendukung program pemerintah Kabupaten Bogor tanpa plastik, kami apakah bisa memfasilitasi kami selaku pengrajin paper bag, Pak? Wah, boleh. Jadi nih. mohon bisa difasilitasi supaya bisa meningkatkan daya saing. Mungkin tadi Pak Marlino mungkin mau bicara secara langsung, Pak. Silakan. Monggo, silakan, Pak. Ini terakhir kan ini kan yang cewek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Marlino Romansa, Pak, dari Cisarua. Kebetulan saya sisi lain selaku pengusaha bakso, Pak ya. Bakso secara offline ataupun online sudah berjalan juga di GoFood, dan saya juga melangkah kepada frozen food ya. Oh, makanya saya tadi bertanya apakah bisa gitu kan kita berwarna-warna, karena sedangkan satu brand itu kan ciri khas siapa ya. Kalau saya kan backgroundnya kuning, tulisannya merah, itu kedai rodeo ya gitu, bakso rodeo lah ya, saya Cisarua. Makanya saya tadi bertanya apakah bisa gitu kan untuk inovasi warna-warni gitu kan. Tapi udah saya tangkap, oh ternyata bisa gitu kan, berarti tidak mengandalkan satu warna gitu kan untuk menarik kepada konsumen itu gitu kan. Nah, terus yang saya bertanya langsung ini tentang paper bag, Pak ya. Karena program pemerintah ini sudah dilayangkan bahwa kita anti plastik, termasuk Alfamart atau Indomaret ya. Tapi kita kalah saing, Pak, dengan produk-produk usaha besar gitu kan, yang tentunya kita tidak punya akses, harus ada fasilitas dari pemerintah setempat atau pemerintah juga kabupaten. Makanya saya harap dari Trisakti ini bisa fasilitasi kami gitu kan selaku pengrajin, karena kami memberdayakan masyarakat banyak, Pak, gitu kan. Contoh kecil, hotel kan biasanya ya untuk odol ataupun apa itu pakai plastik, Pak ya. Apakah bisa oleh kami, karena kami juga bisa untuk membuat wadah odol ataupun sikat gigi ataupun wadah sabun gitu loh, Pak. Siap. Jadi saya harap paper bag mulai dari kecil sampai besar, kami
pengrajin Pak, kebetulan kami sudah berjalan. Nah, cuman kesiapan kepada pemerintahnya itu sendiri ya kurang Pak. Syukur-syukur dari Trisakti bisa fasilitasi kami. Kebetulan saya juga rekan nama Pak Edison. Mudah-mudahan Pak Edison bisa tindak lanjut bertemu ya istilahnya karena sudah PPKM lah ya, karena sekarang masih PPKM Pak. Saya juga intinya memaklumi ya, dan hotel-hotel pun sekarang juga sama ya, down lah gitu kan. Nah, saya sih untuk tindak lanjutnya seperti apa memfasilitasi kami, atau harus pakai brand itu sendiri, karena kami dari daur ulang Pak. Oh. Kami dari daur ulang, kayak beras-beras tuh Pak di pasar dari kami juga Pak. Suka pakai kantong semen tuh Pak, kantong semen gitu. Dan waktu itu juga JSI pernah ngambil dari kami, dan beberapa hotel ini belum ini gitu kan. Apakah langkah saya untuk kedepannya semua hotel ini kan emang perlu gitu kan. Jadi tanpa plastik Pak ya. Ya. Jadi kami siap Pak untuk produknya gitu kan, kuantiti yang ribuan ataupun jutaan kami siap, karena kami memberdayakan masyarakat Pak, khususnya Megamendung dan Cisarua gitu Pak. Udah mungkin itu aja, saya minta intinya aja penjelasannya apa langkah berikutnya, karena ini sesi terakhir ya Pak. Mohon maaf ini gitu kan. Terima kasih kepada host juga Pak Iqbal dengan ini Pak Muhammad Rifni ya. Iya. Salam kenal lah tindak lanjutnya. Salam kenal. Ya, kalau saya sih sama Pak Edison deket banget. Nanti gitu kita kan. main Pak. Siap, Memang. Siap. Makasih banyak Pak sebelumnya, makasih banyak karena yang saya akan berdayakan masyarakat Pak, karena kita Cisarua dan Megamendung ini hotel-hotel dan restoran Pak ya. Kita mengamanatkan program pemerintah saja gitu kan. Karena usaha saya pribadi kayak bakso bisa dinikmatin sama saya Pak gitu kan. Boleh nanti saya pesan Pak. Iya, yang saya menciptakan usaha yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak kan gitu Pak. Siap. Jadi kita mungkin seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh. Silakan Pak. Oke, saya hanya menanggapi gini. Memang saya akan main segera, artinya gini, karena di satu sisi saya pernah juga ikut di UMKM di Bekasi, mereka minta channel untuk pembuat kemasan. Nah ini ketemu nih nanti dengan saudara kita ya, biar kita nanti kita ketemu, kita adu istilahnya ya, semoga menjadi panjang nantinya. Saya rasa itu sih dari saya komentarnya. Atau saya minta Pak Kamdi nih, ketua UMKM-nya. Pak Kamdi. Sedikit lagi Pak, masih ada waktu Pak. Monggo Pak Kamdi nih. Halo Pak Kamdi. Nah ini dia. Mangga tuh Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kita ya sebagai rekan-rekan UKM. Kemudian juga kita sih nanti berharap ada kelanjutan ya Pak ya. Kelanjutan mau itu online, tapi di sini juga di forum kita itu masih banyak rata-rata mereka fokus di produksi Pak. Untuk market dan yang lainnya mereka masih kewalahan gitu. Kewalahan itu dalam artian mungkin karena kondisi seperti ini ya mereka kaget dan harus beralih ke digitalisasi ini mungkin bertahap ya kan. Karena rata-rata mereka fokus di produksi Pak. Nah, kemudian untuk kedepannya ya saya sih berharap dengan sosialisasi seperti ini mungkin lebih intens lagi Pak. Kita juga nggak hanya dilepas Pak ya. Oh ya. Kan pertemuan sekali ini kemudian kita dilepas, kadang-kadang mereka udah lupa lagi nih Pak. Mereka udah lupa lagi karena mungkin fokus di produksi gitu kan ya. Saya juga berharap mereka juga lebih melek lagi teknologi ya Pak ya. Karena memang hampir 80-90% kondisi marketing itu di teknologi adanya. Kemudian juga untuk
terus terang berapa ya, banyak di UKM kita itu masih tiarap Pak ya, masih tiarap karena Tiarap, kondisi benar. seperti ini masih tiarap Pak. Oke, Jadi Pak. karena awalnya mungkin mereka lebih ke konvensional, event dan kemudian bazar yang mereka harapkan ya. Ya. Nah, sekarang hampir 100% ya kan, kondisi berbalik ya kan. Jadi masih down lah. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit ilmu yang diterapkan Pak ya, baik itu Ya. dari akademisi, kedinasan dan lainnya, itu bisa menerap ya kan Pak buat UKM-UKM kita. Kemudian untuk rekan-rekan di forum atau di luar forum juga terima kasih banyak atas dukungannya. Kemudian juga kita berharap nanti suatu saat kita bisa bertemu tatap muka ya. Ya. Alhamdulillah. Mohon izin nanti Kang Kamdi minta nomor handphonenya, saya bisa main Boleh. ke tempat Kang. Boleh Pak. Kita ngopi Kang ya. Boleh Pak. Kebetulan juga ini saya bukan mau ini ya, cuman Kang Adi, di save aja terus kita ketemu Kang Adi. Oh iya. Nah, Silakan Om. mana kopinya? Kopinya mana? Iya, Pak Rifni. Pak Kamdi dan Pak Marino mungkin bisa menuliskan nomor handphonenya di chat, Pak. Ya, Di boleh. chat ya. Boleh Boleh. sedikit minta masukan Pak. Minta nomor teleponnya. Oke, silakan. Boleh Pak. Kamdi. Ini kan awalnya kita buat brandingnya itu standing patch ya Pak ya, biasanya untuk kopi. Ya. Nah, kemudian saya buat untuk botolan karena biasanya ini sengaja saya seal dulu sementara ya kan, karena memang ada luar ya kan di dalam ya. Kemudian ada segel juga, rencana ke sana. Saya buat botolan seperti ini, mohon masukannya. Kemudian juga di sini kan nanti ada tertera yang tadinya standing patch ya Pak, karena semua kopi itu kemasannya hampir rata-rata standing patch. Kemudian saya juga merubah dari brand bukan branding ya, dari kemasan ya Pak ya. Jadi bentuk botolan seperti ini gitu kan ya. Jadi bukan hanya untuk untuk minuman ya. Biasanya kalau untuk saji biasanya botolan seperti ini ya, tapi saya rubah ke untuk sasarannya coffee shop seperti ini Pak gitu kan ya. Mohon masukannya Pak. Wah, udah keren itu. Tinggal lagi aja Pak. Tuh di Ketua Mega Mendung tuh. Oh, keren. Mohon masukannya nih Pak. Siap. Ya, pokoknya saya akan Kang main Rifni. dengan Pak Iqbal, dengan Bulis tuh ke sana ngopi kita. Ya, Nanti insya juga Allah, dari Pak. Pak Rifni, kampus Bu Pak Yati. Kamdi ini panggilan Ya. kerennya Kang Abot, Pak. Wah. Iya. Jadi kalau familiarnya itu Kang Abot. Coba Kang Abot, merek-merek Kang Abot mana tuh? Nah, Tunjukin dulu. justru saya mau beli langsung nih, minta nih, ayo. Walaupun Pak Rifni sudah ngelihat di Pak Pak Camat. Camat. Oh, iya. Tapi beliau pengen ditunjukin nama Kang Abot lah. Oh iya. Enggak? Ini hasil desain dari anak-anak Trisakti, Pak. Wih. Tahun 2020 waktu itu kita masih Mega Mendung punya kopi, kemudian ada anak-anak Trisakti yang KKM, kemudian dibuatkanlah seperti ini dengan melibatkan beberapa kelompok tani yang ada di Mega Mendung. Jadi ini mewadahi, di sini mungkin nanti ada keterangannya dari pihak kedinasan juga ada Bangga Kopi Bogornya. Mereka ingin dicantumkan karena ada peran kelompok taninya juga, makanya kita sama-sama gitu kan ya. Mungkin dengan branding seperti ini bisa mewadahi kelompok tani yang ada di Mega Mendung. Oke, siap. Itu jadi ini hasil Trisakti Pak. Anak Trisakti, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke. Iya. Terima Terima kasih kasih. Pak Silakan Kamdi. Bulis. Iya, sebetulnya menarik banget untuk diskusinya ya Pak. Sayang kita waktunya terbatas. Ada materi juga yang tidak bisa kami sampaikan mengingat waktu, yaitu mengenai kemasan pangan. Itu ada khusus dengan aturan-aturannya. Mungkin nanti next time kita akan bicarakan lagi. Kemudian untuk Pak Marlino nanti kita diskusi lagi ya Pak ya. Terima kasih juga sudah mempercayakan kepada kami. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Ibu Tri Mulyani. Ini Ibu cantik. Izin bertanya untuk standar normal anggaran biaya packaging berapa persen kira-kira Pak dari harga pokok penjualan? Kemudian berdasarkan pengalaman untuk menekan harga packaging ini katanya sebaiknya kan dibeli dengan partai besar, ya kan? Nah kalau beli dalam partai besar pasti berbenturan dengan modal Pak. Ya, karena biasanya UMKM itu terkendala dengan permodalan.
Jadi ada benturan antara mau menyediakan packaging yang murah dengan cara membeli banyak, tetapi di sisi lain ini bisa mengambil dari modal gitu. Jadi gimana kira-kira ya Pak ya supaya bisa menjadi fit gitu perhitungannya di dalam profit dan loss. Oke, saya masuk dulu di operasional dulu, nanti di Pak Iqbal di strateginya. Oke, di operasional yang saya pernah bekerja di salah satu kurir company besar, ketika dia memerlukan packaging juga, jadi kurir perlu packaging ya. Jadi memang kontrak besar itu kita tidak hindari. Umpamanya dari pabrik minimal harus 5.000 karton. Nah, nanti strateginya adalah yang saya pernah lakukan, kita tanda tangan 5.000 karton itu dengan harga saya minta di bawahnya, tetapi pengirimannya atau bayarnya per periodik gitu loh. Ya, jadi nanti 5.000 itu umpamanya total dalam 1 semester, 6 bulan. Nah, tetapi bayarnya hanya bulan per kiriman. Itu aja di praktek saya langsung di operasional dengan bahan yang sudah disepakati. Nah, itu dari saya. Silakan Pak Iqbal, mungkin ada strategi lainnya. Ya, terima kasih. Kalau udah bicara tentang cost of goods sold, memang marketing itu musuhnya orang finance ya. Kalau marketing kan pokoknya ayo kelihatan barang kita, tapi hitung itu sama finance. Nah, ya musuhan. Oke. Tapi sekarang target marketing udah berubah, udah bukan lagi sekedar dihitung dari berapa yang dijual, Bu ya. Jadi awareness, engagement, kemudian market share itu juga menjadi indikator dari marketing, di mana packaging merupakan salah satu bagian dari strateginya begitu. Jadi memang ya harus ini ya nggak bukan kebutuhan sepihak ya, terutama ketika kita melibatkan banyak pihak, bahwa apa yang kita harus lebih spesifik. Kalau udah kayak begini kita harus lebih spesifik, targetnya siapa, konsumennya siapa, dan harus juga diterapkan bagaimana packaging ini mampu nanti saya nanti mau nyambung dengan kopi tadi gitu ya, kopi yang tadi Pak Kamdi tunjukkan kemasannya udah bagus gitu, menunjukkan ada kebanggaan gitu dari masyarakat Bogor, tapi masalahnya udah dikomunikasikan belum gitu, karena kan kemasan itu kan salesman yang diam gitu ya, salesman-nya nggak ngomong. Nah, salesman-nya siapa yang harus ngomong ya, kitanya. Yes, oke. Platformnya sekarang sudah banyak melalui sosial media. Yes, yang murah ya gratis malah ya. Harus datang emang harus simultan gitu. Kemasan yang baik won't talk for itself gitu, kecuali beberapa hal ya, kecuali kondisi khusus gitu aja. Misalnya ada kemasan bagus, pas diskon pula, double kan daya tariknya gitu. Tetapi ketika kita tidak punya luxury, kemewahan untuk hal tersebut, ya harus ada effortnya dari kita. Komunikasikanlah bahwa packaging ini kan fungsinya mengkomunikasikan pesan dari brand yang direpresentasikan dalam produk kita gitu. Nah, itu dia yang langkah besarnya di sana, yang capeknya ya. Bikin itu gampang ya, tanda kutip ya. Kita bisa hire orang kok bikin kemasan, bisa bikin yang bagus, tetapi mampu nggak kita dengan kemasan ini mengkomunikasikan apa yang menjadi statement produk kita, value produk kita tuh apa, bisa terkomunikasikan nggak? Itu tantangannya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Bang. Jadi memang katanya berbenturan ya, Ibu Tri, antara biaya dengan promosi. Itu musuhan itu ya. Marketing dengan finance. Ya, karena finance kan ditekan untuk cash flow kan. Betul. Harus betul, ya. Sedangkan marketing maunya ngabisin duit ya. Iya. Terus ada waste cost-nya. Konten banyak akun-akun yang memang harus diperhatikan kan, terutama packaging kan. Misal transportasi untuk negara berkembang itu rata-rata 40% itu menyumbang terhadap PNL ya. Nah, untuk packaging ini tergantung. Karena pengalaman saya itu karena kami branded dari Singapura, jadi memang memakan biaya yang tinggi gitu, teknis gitu. Iya. Karena kita memang harganya ya. Di Bogor ada lo Teh Tri, nggak usah ke Singapura. Putri. Iya, sami-sami. Alhamdulillah. Sebenarnya nanti berikutnya kita akan bahas juga mengenai pricing, mungkin ini ya, ada juga nih ahli keuangan. Jadi melebar sebetulnya ya, banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Sayangnya waktu kita terbatas.
saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link kehadiran. Tadi sudah saya sampaikan di chat. Kemudian ada sponsor dari PT Neo Sinergi Indonesia untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya berupa pulsa sebesar 50.000. Untuk Ibu Lia, Bu Sonya, Pak Raffi, Bu Nidia, Bapak Marlino, Ibu Leli, Ibu Tri Mulyani, dan Ibu Devi sudah keluar ya. Demikian, ini kebetulan CEO-nya ada Pak Muhammad Rifni. Jadi nomor teleponnya mungkin bisa silakan di chat di chat ke saya ya. Nah ya, ke list saja, jangan kemana-mana. Ntar saya. Oke, selamat buat yang 6 tadi. Ya, saya juga sudah akan bertanya. Terima tetap kasih. Semangat. Terima kasih. Jadi satu nih tadi saya singgung Bu Devi udah keluar, sahabat kita. Yang menarik mengenai kiriman durian ya, Bapak Ibu sekalian. Betul. Saya di operasional di pesawat udara. Sebetulnya durian ini bukan masalah tidak boleh, bisa atau tidak bisa ya. Masalahnya boleh apa nggak boleh gitu aja ya. Durian itu bukan barang berbahaya, bukan sesuatu yang dilarang. Hanya permasalahannya kita belum ada kemasan durian yang utuh ya, bukan yang dibuka. Itu yang belum ada teknologi atau yang membuatnya. Jadi kalau yang sudah di luar itu adalah sesuatu yang divakum. Jadi kalau sudah divakum di dalam plastik disedot itu tidak ada udara yang masuk, berarti juga udara dari luar dalam juga akan tidak keluar. Jadi sebetulnya durian itu sekali lagi bukan barang berbahaya. Kalau di angkutan udara itu adalah perishable, jadi malah dianggap buah dan sayur saja. Nah, bukan karena durinya yang bahaya ya. Mungkin karena petugas pesawatnya nggak diberi durian, jadi dibilang nggak boleh masuk gitu. Kira-kira gitu, sorry. Artinya saya mau kirim 10, mana ada yang buat saya 1 gitu ya. Enggak itu, bercanda aja, sorry. Ya, silakan Bu. Dikirim harusnya lewat transportasi udara, tapi mungkin mengingat ada larangan ya Pak, jadi dikirim lewat laut, akhirnya begitu sampai sudah busuk Pak. Ya, oke. Wah, ini sayang sekali. Sebetulnya tetap udara, boleh tuh sebetulnya. Tapi aromanya. Nah, aromanya ini. Ini ada sahabat saya Pak Arvin yang menjalankan pesawatnya. Sebetulnya kalau dari kargonya sudah packagingnya bagus ya, sudah kemasannya bagus dan tadi semua atributnya sudah disampaikan, saya rasa penerbangan juga oke gitu kan Pak Arvin ya. Silakan Bu Lis. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengirim chat yang tadi sudah bertanya. Alhamdulillah saya sebetulnya masih banyak yang ingin kami sampaikan. Sayang terbatas waktu, insya Allah nanti kita akan buat lagi dengan tema yang lain mungkin ya. Terima kasih kehadirannya. Kemudian saya mengingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran juga sebagai evaluasi bagi kami untuk kedepannya memberikan yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semuanya. Insya Allah kalau PPKM sudah lewat kita udah pengen kopi nih Pak di Megamendung atau di Cisarua Pak. Wah pasti betul. Ini sekali ya Bu Sarina ya, Bu Yuliantini kita ke sana. Yes. Ibu Tri mungkin Pak Erwin ikutan. Insya Allah. Yes. Udah lama Pak nggak ke puncak saya Pak. Semenjak PPKM udah 2 tahun mungkin ya. Ya di Ciawi udah dicegat tuh ya. Iya udah dicegat, udah ditanya PC antigen, kartu vaksin. Oke. Nanti insya Allah ya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak hatur nuhun. Pak Ranto Sumping sudah bergabung bersama kami. Selebihnya mohon maaf apabila kami ada kekurangan atau ada yang belum terjawab. Kami mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rifni, Pak Iqbal, Ibu Lis. Sama-sama, terima kasih. Saudaraku para dosen, terima kasih kehadirannya. Terus Pak Kamdi dan teman-temannya, terima kasih. Semoga saya bisa bermain di tempat Bapak, Pak Marlino juga semuanya. Bu Ratu, mohon izin nanti saya main ke Bogor, boleh lewat atau mampir. Mana Bu Ratu nih? Oh masih ada kah? Atau udah keluar? Pak Edison, terima kasih sekali lagi.
Bro Edison yang memberikan fasilitas kami bisa bertemu dengan Bapak Camat kita begitu. Terima kasih Ya. sekali lagi. Terima kasih sekali Pak lagi Iqbal, untuk terima kasih. Liz, ya, Pak terima Iqbal, kasih. Pak Rifni, Sama anak-anakku, Agus Sandi, Pak Haura, Joce, Pak Edison, Rifa, Muhammad Sahrul, dan Maulidia juga Sama-sama. saya terima kasih. Ibu Sarina, Ibu Yuliantini, pimpinan kami, kemudian Agus, rekan-rekan mohon dosen pisan mungkin Pak Agus. yang hadir. Oh, Pak Agus, lupa saya nyebut Pak Agus. Nuhun, terima kasih. Sama-sama kembali Iya, Pak Agus. kasih. Kang Agus, boleh nanti Agus saya mampir nanti- ke kantor Pak lagi. Agus nanti ngawal ke Kang Obed. Nah, Wah. begitu. Oh. Siap, Siap. ditunggu. Sebetulnya Ya. Pak, itu yang Pak Marlino itu yang paper bag daur ulang itu perlu menarik tuh. sekali ya. Ya, nanti kita promosikan ke teman-teman UMKM di luar dari Bogor. Sebetulnya sih mereka Pak juga butuh sepanjang tuh. puncak juga ini kalau kita berdiskusi ini kan apa tuh namanya Indomart, Alfamart itu kan bisa sebetulnya Betul, menggunakan ini ya paper bag ini ya. Betul. Iya. Ya, Nantilah kita akan berdiskusi kembali. bantulah nanti ya. Iya. Ya, sebagai binaan ya, nanti kita bisa pakai binaan itu ya. Iya. Insya Allah nanti kita ke sana mungkin kita mengajak teman-teman dosen juga. Ya. Hatur nuhun sekali lagi Pak. Mohon maaf. Terima kasih sudah bisa live. Oke, wah masih rame nih. Iya, masih mau diskusi kayaknya Pak. boleh. Monggo yang mau diskusi. Oh, yang silakan. tadi, Oh, sudah yang- azan Pak. Yang tadi nomor telepon, Pak, saya minta Pak Kamdi, Pak ya Pak Agus juga saya belum dapat. Iya, Kamdi ini juga. yang sudah mengirim nomor telepon Pak Marlino, Pak Kamdi, Pak Bu Leli, Marlino. Bu Lia, yang lainnya mana ini? Ya. Yang lainnya tidak menyertakan nomor telepon ini. Nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Terima kasih. Dikumpul nanti di Pak Kamdi, Pak Marlino. Nanti saya harus sebelum naik ke atas harus ke Pak Agus dulu ya, Pak Kamdi ya. Nanti nggak boleh Ya, ke iya atas. Pak. Nanti dijemput Pak. Nah, harus ke kantor Pak Agus dulu nanti nih, Waduh. Nggak jauh Pak, nggak jauh. Iya. Tapi ya Pak ya. Iya. Tapi sama itu sebetulnya jagung bakar itu kalau di puncak Pak. Nah, benar loh Pak Kamdi, saya sampai hari ini pengkopi, Pak. Karena Oh gitu. Oh, kopi Boleh Pak, edik, Pak. nanti di ini sekalian kita tes ya Pak ya. kopi Boleh. ini. Udah kan? Pak Edison Saya- nanti kita tunggu ya Pak Edison. Nah itu Luncur. harus lapor kepada ini nih, adat puncak nih, masyarakat adat puncak. Betul Pak. Kalau nggak bisa berhenti tuh di mobil tuh. Suruh lewat sampai Cipanas kali. Iya. Ini juga Pak, terima kasih untuk mahasiswa kita. Yes, 5 orang mahasiswa kita sebagai pendukung di PKM ini. Terima kasih. ada orang Jangan jauh nih, Joce Enoh Pak. ini dia masih di Manado nih. Tuh, Oh lihat, Pak. iya. Waduh. Aura, terima kasih. Aura, terima Teman kasih. yang lain juga ya, terima kasih. Insya Allah nanti kita buat lagi ya. Siap. Assalamualaikum. Salam, kita boleh live semuanya. Terima kasih, Bu Sarina, terima kasih, Bu Yantini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu semuanya. Endang, sahabatku yang Nanti kita bertemu boleh langsung dilanjutkan. untuk pembicaraan teknis kegiatan dalam Siap. kerjasama. Siap. Siap Ibu. Terima Ya. kasih untuk supportnya supportnya. Pak Agus Maki. Ya, Bu. Baik, Sari hatur nuhun, Teteh Lis. Hatur nuhun, Terima kasih. Putri. Baik, Pak, hatur nuhun Bu pisan. Tri, saya mau Sehat, beli kue coklatnya, Bu. Udah pindah ke pusat ke Singapura, saya udah pindah lagi, Pak. Sekarang Waduh. handphone Pak, Putri Pak. Oh gitu. Bu Endang, Handphone. terima Dengan kasih Bu Samsung. Sonya. Bergabung sama Samsung sekarang saya. Oh, Pak ya udah nggak Erwin tadi apa-apa. ada. Beli handphone dapat coklat nggak apa-apa deh. Ibu dokter gigi Darun. Nah, Ibu Daru ini Pak, beliau dokter gigi tapi beliau punya usaha ini Pak. Apa Wih, nih keren. kerudung yang pakai bahan apa itu? Di mana, Bu Bu Daru? Daru? Boleh diskusi nih udah. Diskusi boleh dikit. Iya, ini Terima kasih, Bu. Nah, ya, Sudah beliau dokter gigi di-invite, Pak. jadi bisa. Dokter gigi Mana tapi itu? punya Mana kerajinan kerudungnya, Ibu? ini produk kerudung yang pakai bahan dasar apa daun-daunan ya? wah Bu Daru keren ya? itu. Ya, daun dan pewarna alam. Nah, Wah, itu boleh keren itu. ini Seperti di Jogja kali ya, Bu ya. Dari akar mendong apa-apa dulu. Saya pernah waktu itu kerudung yang dari daun-daunan gitu. ya betul. Enggak, jadi
enggak daunnya itu ditransfer motifnya ke kain. Oh Ekoprint gitu. istilahnya. Oh begitu. Wah keren Jadi bisa ini. untuk bahan pakaian, kerudung, pasmina, bahan tas untuk yang bahan dasar kulit bisa jadi tas juga, kain kanvas gitu. Semua motifnya daun Yes. dan nggak terlalu banyak apa ya, nggak bisa kembar karena kita meletakkan daunnya beda. Oh, oke. Oh, Nikah juga motifnya. beda-beda gitu Pak. Iya, Cantik-cantik iya. Pak produknya Pak. Boleh, boleh, boleh. Kenapa? boleh. Boleh. Ya. Ada di Berseberangan ya marketplace, Bu. Pak dari dokter gigi ke ini ke Ini produk ngomong-ngomong, kerajinan. ibu lagi ada pasien apa nggak kelihatan ininya nih? mukanya? Enggak, ini lagi di jalan. Lagi keluar jadi masih nyimak tapi Pak. Iya, Saya iya, juga iya. bikin ini kerajinan dari kawat tembaga untuk jadi aksesoris cincin, kalung, gelang. Jadi Waduh. ilmu ortodonsi yang kawat gigi itu pindah ke jari jemari. Jadi kalung, Boleh. gelang gitu. Jadi Boleh. bikin kalung ya. Sampai Tinggal perawatan bikin kemasannya yang menarik jadi mahal sekali itu jatuh. Nah, Betul, itu betul, yang betul. kita agak sulit karena ukurannya beda-beda, bentuknya Iya, 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 beda-beda. iya, iya. Makanya saya nyimak terus ini untuk branding dan packagingnya. Boleh Bu, kita gabung nanti Bu. Iya. Iya, iya. Jangan Siap, Terima siap. kasih Pak. Ya. Sama-sama Bu Terima Daru, kasih sukses. Bu Dokter Gigi Daru. Sukses. Wah, ini masih ada Anita Fitriani, Bu Endang. Udah lama nggak ketemu Bu Endang ini. Bu Anita Halo. Fitriani ini produknya ini Pak, apa nih namanya brownies. Oh, bukan mobil Kemasannya tuh. juga sudah bagus Pak. Bukan mobil, Nah, Kak. hanya promosinya belum masuk di apa namanya Oke. Gojek gitu belum. Brownies. Produknya banyak Saya penyuka brownies juga sih. Nah, coba bikin brownies yang warnanya putih gitu dong. Packagingnya dia udah bagus juga Pak. Nah, Bu Anita ini, ya. kan Udah bagus. brownies kan identik katanya coklat. Gimana kalau bikin putih? Nah, Pakai white milk kayaknya. ya kayak apa tuh yang coklat yang segitiga itu apa? Ya. Dulu kan coklat ya coklat. Ternyata sekarang coklatnya putih gitu kan. Iya. Oke. Ya baik, Yes. Pak Rifni. Terima kasih banyak ya Sama-sama. teman-teman. Sekali lagi Iya, sampai sami-sami. ketemu Iya. lagi. Mohon maaf ya anak-anakku Bu Daru sekalian nanti, juga. oh masih di jalan Bu Daru, Dokter Gigi Daru. Iya, Nanti terima kasih. Wey. katanya Pak bisa bekerja sama dengan apa namanya Bu organisasinya? Perajin. Saya masuk Jackpreneur juga untuk UMKM, ada Nah, Space boleh dong. Indonesia, Nah, sudah di Jack ada Trainer Pak. IT. Banyak saya itu ikut komunitas buat belajar menambah ilmu-ilmu macam-macam. Iya, nanti Boleh, kita boleh, berbagi boleh, ya, Bu Daru ya. Ya. Oke, silakan. Terima Baik. kasih. Terima Sama-sama. kasih. Hati-hati di jalan. Ya Pak Oke. Rifni, berhubung sudah azan Pak. Ya. Bisa ditutup. Yang nutup siapa nih? Aura apa saya? Silakan Aura tutup deh Aura. Ya, silakan Aura. Aura. Oke, alhamdulillah sesi pada siang hari ini sudah siang ya, sudah Ya. selesai. Semoga ilmu-ilmu bisa bermanfaat sekali Amin. untuk kita semua, baik Amin. pelaku UMKM maupun siapapun yang ikut di webinar hari ini. Ya. Semoga ilmunya berkah, amin. Amin. Oke, sekian dari saya dan Bu Liz dan Pak Rifni dan Amin. Pak Iqbal. Mohon maaf bila ada kesalahan baik saat perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Thank you.